Kanan lurus sama. Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini akan berbeda tema. Temanya bukan make upan lagi, yaitu kampanye gaspol bersama Agusrin dan Imron. Dan kali ini bersama siapa? Depan bersama Hergun. Terus ini adalah Ibu Vanessa, yaitu Gaspol. Gaspol. Ibu Vanessa, kenalin Ibu. Ibu ini Hai. calon Ibu Wakil Gubernur. Amin, insya Allah 2020-2024 akan bersama kami di sini. Salam gaspol dari Agusrin dan Imron. Sekarang aku mau nanya Ibu oke, Vanessa, apa? ya, visi misi untuk gubernur ini untuk tahun 2020 ini apa itu? Perut. Visi misinya Agusrin dan Imron itu perut. Kenapa perut? Karena perut itu utama dan yang paling utama. Kalau baju bisa pakai baju Batam, Wah, bisa sampai berkali-kali. Kalau rumah, betul. tidak ada rumah orang tua masih ada. Tapi kalau perut lapar, apa yang Anda lakukan? Makan Bisa dong. merampok, bisa membunuh, bisa segala macam. Jadi visi utamanya Agus dan Imron itu perut. Karena kenapa? Kita harus mengenyangkan semua perut masyarakat di Bengkulu ini. Wih, keren. Kalau perut sudah kenyang, Mas Ya. Adit, kalau perut sudah kenyang, kita bisa berpikir. Betul. Sekolah bisa kita sambil berjalan. Karena kalau udah sekarang tuh juga udah banyak beasiswa, bantuan dari pemerintah udah banyak. Betul. Kayak rumah, program bedah rumah dan segala macam itu masih bisa. Tapi yang utama sekali perut. Untuk berjalannya kita itu karena perut. Perut lapar, saya tanya Mas Adit, kalau perut lapar kira-kira moodnya gimana deh? Make up bisa lurus nggak muka orang? Enggak. Dan satu lagi, Betul. kalau Mas Adit seharian nggak minum gimana rasanya? Aus dong. Gimana rasanya? Sanggup nggak kalau nggak Nggak minum? sanggup. Nggak sanggup kan? Nggak sanggup. Makanya air hadir di Provinsi Bengkulu untuk melepaskan dahaga, untuk mengenyangkan perut seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu. Yeay, tepuk tangan. Pasti penasaran kan Mas Adit, apa Betul, itu betul. air? Betul. Apa air? Air A. Agusrin, I-nya Imron, R-nya rakyat. Rakyat, berarti Oke. rakyat termasuk juga ya Iya, dalam visi iya, misi ini ya. iya. Terus Terus kalau untuk pembangunan nih, apa nih visi misinya? Untuk pembangunan seluruh masyarakat Bengkulu ya. Yang pasti pembangunan yang paling utama itu kita jalan. Ya, Jalan, jalan. Di mana tempat jalan-jalan yang ibaratnya masih belum benar, masih banyak yang berlobang atau yang rusak, itu yang utama kita benarin. Karena Apakah cuman jalan umum aja, misalkan jalan tol Enggak. untuk ke Bengkulu atau Oh, kemana? enggak. Kalau- Atau seluruh rakyat Bengkulu ini? untuk rakyat Bengkulu, Mas. Lu rakyat Bengkulu. Karena kenapa? Jalan itu salah satu akses untuk perekonomian Provinsi Bengkulu supaya bergerak maju. Karena kalau jalannya rusak, seharusnya udah bisa sampai Palembang. Sawit kita ini nih, karat sudah sampai Palembang. Karena jalan rusak seharusnya cukup ditempuh dengan 8 jam, kita harus sampai 12 jam. Betul. Makanya program Pak Agusrin salah satunya tol dan membuat rel kereta api. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bawah langit yang cerah walaupun sedikit mendung di Rejang Lebong kami bisa hadir di Adi Rejo Iko. Syukur alhamdulillah
karena izin Allah, karena izin Nabi besar kita Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa duduk bersama berkumpul dalam keadaan bahagia di Gang Adirejo Iko. Di Ciko, sebelum Anes memulai bercerita sedikit banyak, anak-anak Anes memperkenalkan diri. Di Ciko, nama saya Anes. Saya alhamdulillah istri dari Pak Imron, wakil dari Pak. Perut, misi-misikan perut. Kenapa perut? Karena kalau perut kami kenyang, perut anak-anak kami kenyang, segala bisa kami lakukan. Tapi kalau perut anak kami lapar, mak kami lapar, bini kami lapar, laki kami lapar, bunuh orang paksa. Jadi dengan visi misi perut Iko tadi, insya Allah orang Rejang Lebong, orang provinsi Bengkulu sama-sama, baik mulai dari pekerjaan, lapangan pekerjaan, baik mulai dari jalan dan segala macam itu. Kalau saya ngomong satu-satu pakai yo nia nakoda, yo mana. Jadi kurang lebih seperti itulah Bu Ibu. Insya Allah berguyur sama-sama, kita maju sama-sama. Nah, yang penting perut kita kenyang. Jadi kami menyediakan media bagaimana caranya perut orang Bengkulu ini bisa kenyang. Anak-anak pun bisa tenang, perut kenyang, tidur nyenyak. Kalau perut kita lapar, mana bisa tidur? Blago, pacar disenggol, itu kayak bapak. Lapak dulu, ngemen tun. Nah, kira kaca itu kan. Nah, nah untuk ibu-ibu, jadi itu program saya sendiri kok ya Bu. Program saya sendiri untuk ibu-ibu. Saya mungkin belum sempat cerita kayak Om Andi, kayak Sobat Kato. Saya ngomong dengan suami, ya. Ambo tuh pek 2021 mungkin kami belum bisa ketemu. Siap, kami dengarkan. Apalah Kak, silakan sampaikan Bu. Jangan ragu. Ibu-ibu. Kalau Apa yang disampaikan? Kalau masalah pempergas gratis, pempergas sudah aku jelaskan tadi kan. Nah, ini yang program Ibu Agnes. Silakan Ibu. Yang mau nikah gratis nanti di kami kadang-kadang kan ibu-ibu kan ada yang ada kawin. Nah, misalnya kita dibikin apa usaha. Warga di sini itu banyak buat kerupuk putih merah. Saya terkenang Bu, lah dari Siko asalnya. Jadi waktu pas anak kami nikah, kami ada ngundang salah satu orang besar lah, ya di Jakarta situ. Kami oleh-olehkan ada kerupuk merah karena mengingat saya pun Bu di Bengkulu. Setiap makan lontong tidak pernah saya nak ambil kerupuk. Karena ngapa? Aku beda kayak kerupuk. Ya, beda. Kalau di Jogja nyatu ya kita makan kerupuk itu kan. Bukan dibutuhkan kami kopi dulu ya kayak gitu. Tapi kami nak buat untuk buat kasih orang lain juga yang pasar. Jadi Bu, apa yang bisa membantunya mesin jahit? Siap. Untuk pertama kalau kau mau dari kami untuk desain percaya, insya Allah siap. Seperti itu. Nah, jadi itulah dulu yang bisa saya sampaikan. Aku kurang dan lagi saya mohon maaf. Apapun masukan ibu dan apapun yang ingin ibu sampaikan mungkin di sini tidak bisa disampaikan loh. Saya kasih nomor WA saya. Ya, saya kasih nomor WA saya. Siapa yang ada handphone boleh catat 0821. Agus Rinimron. Allahu Akbar, menggelegar Gang Adirejo pagiku. Alhamdulillah. Nah, itulah kita kembali bersama ibu-ibu di daerah Adirejo, Curug, Rejang Lebong. Mudah-mudahan
mudah-mudahan ini sebagai motivasi buat kita semua. Gaspol, Agus Ready Imran, Gaspol! Gaspol! Menang, menang, menang! Hai, ini kita kembali lagi. Kita ke daerah mana lagi ini? Bang Blok H ya Mas, Blok H. Sekarang gini, kenapa kampanye sekarang nggak boleh nih untuk mengumpulkan massa yang beribu-ribu atau banyak gitu? Kenapa? Jadi gini, contoh itu COVID. Jadi kami menghargai COVID, kami menghargai Corona. Makanya kami nggak bisa ngumpul. Makasih Corona, makasih COVID, kami nggak bisa ngumpul itu gara-gara itu. Jadi makanya jangan bisa dikit-dikit protokol COVID. Protokol COVID sekarang itu tidak boleh mengumpulkan orang lebih dari 50. Sedangkan kalau kita ngadakan acara simpatisan, karena rasa simpatisan dan para relawan Agustin Imron itu sangat besar dan tinggi, itu lebih membeledak Mas. Yang 50 kita suruh datang, yang bakal ngumpul itu bisa lebih 5.000. Bala kita kan, kacau nanti kita nih. Kalau orang gara-gara kampanye kita, gara-gara kita ngumpulkan orang-orang para simpatisan dan relawan itu tertular dari COVID, itu yang kami hindarkan dan itu kami tidak mau. Dan jadi lebih baik kami lebih kesowan, ke silaturahmi ke ibu-ibu. Jadi lebih akrab iya, ya. lebih akrab ya. Jadi rasa kepemilikan Agustin dan Imron ini ibu-ibu tuh lebih merasakan, oh iya, Agustin Imron ini emang keluarga kami. Oh, ibu istri Pak Imron, istri Pak Agustin, itu emang benar keluarga kami. Kami dirangkul dan kami diayomi dan kami merasa dekat dan tidak ada batasan. Ada hikmah sih dari COVID ini tuh. Mungkin kalau nggak ada COVID, mungkin kami sudah manggil Inul Daratista. Betul. Goyang gebor, ya kan Mas? Betul. Batas di lapangan itu, mungkin nggak bisa salaman satu-satu dengan manusia yang berjubel kan nggak mungkin. Nah tapi dengan COVID ini hikmahnya kita bisa lebih menyambung tali silaturahmi kita dan lebih mempereratkan hubungan keluarga kita, walaupun tanpa berjabat tangan, tapi hubungan itu lebih merasa lebih Erat ya. lebih erat gitu. Jadi kita kan lebih capek ya sebenarnya ya kalau silaturahmi, tapi lebih menghargai dan lebih mempererat tali persaudaraan. Tanggapan Anda untuk tanggapan Ibu Anes untuk masyarakat di seluruh Bengkulu ini gimana? Adakah antusiasnya gimana? Saya agak repot ya, lihat deh, bawa ini karena tangan saya kok pecah-pecah pakai alkohol. Bener, saya nggak bohong, tangan saya tuh habis loh gara-gara kan setiap naik alkohol. Karena menghindari COVID ya, setiap karena naik kita bertemu alkohol. banyak orang. Jadi mau nggak mau kesannya agak ribet loh Mas. Betul. Pakai yang ini lagi. Tapi ya itulah kondisi kita saat ini, kan kita nikmatin itu. Nah, tanggapan masyarakat, respon masyarakat sejauh ini dari yang saya ketemui secara langsung ya Mas ya, yang saya ketemu langsung ke tempat mereka, karena saya jujur aja saya datang ke desa-desa, langsung ke desa-desa, 122 desa di Rejang Lebong dan ada 22 desa untuk Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya. Alhamdulillah dari semua desa itu saya datangi, responnya alhamdulillah sangat baik.
mudah-mudahan euforia dan apa yang dirasakan masyarakat sekarang dan apa yang kami rasakan sekarang tidak berubah untuk sampai tanggal 9 ini. Tetap euforia kita itu tuh tanggal 9 ini nomor 3 tuh teratas, insya Allah. Insya Allah. Gitu. Habis dari Rejang Lebong ini kita jadwalnya kemana saja? Jadi habis dari Rejang Lebong mungkin saya break dulu 3 hari karena ada acara yang nggak bisa ditinggal. Nah mungkin setelah itu nanti tanggal 1 kita start lagi Payang, Curug, Payang, Rejang Lebong dan Lebong. Karena apa? Walaupun kita membilas sekali lewat, saya ingin membilas lagi Payang, Rejang Lebong dan Lebong. Karena kami bagi nih mas, karena saya bagi wilayah nih sama suami. Jadi saya bilang sama ayah Imron, ya kita bisa ranjang dulu untuk sementara itu. Kita bisa ranjang dulu ya, tahan-tahanlah dulu pokoknya. Setelah Iko baru kita bersatu kembali. Jadi kalau orang nanya kemana bapak, kami bisa ranjang bu. Bapak biarlah urus arah sana. Kami Jadi biar terbagi biar biar semua dapat ya. Karena seluruh Bengkulu ini banyak banget ya. Perbatasan dari Bengkulu ini sangat besar banget. Besar. Jadi kalau misalkan kita sendiri pun nggak akan cover ya. Nggak Jadi bisa. kita bagi. Jadi karena kenapa mas? Basis saya itu tuh keluarga saya itu besar. Salah satu mas, basisnya itu besar mas. Payang, Rejang Lebong itu keluarga kaki toko mayoritas di situ. Walaupun di utara, di Seluma, di mana itu keluarga kita juga banyak, tapi emang keluarga mayoritas kita tuh ada di sini. Nah jadi karena waktu kita mepet, tinggal sampai tanggal 5 Desember, makanya kami agak sprint. Karena ngapa agak sprint? Ya mungkin Mas Adit tanpa saya harus bilang, tanpa saya harus ngasih tahu lagi, Mas Adit tahu kan gimananya kami di sini, gimananya kami menghadapi TMS. TMS itu bukannya PMS ya Mas, palang merah bukan palang merah itu bukan, tapi TMS tidak memenuhi syarat. Padahal syarat kita sangat penuh sampai meluber-luber. Cuma mungkin kalau air ini sudah maju, Mas tahu air kan? Air Kalau jelasin air lagi. sudah maju, Air itu apa? Agus Rin, Imron dan rakyat. Kalau air sudah maju, tahu air? Kalau air sudah menggenangi suatu wilayah, semua bisa terendam. Semua bisa terendam. Tapi karena air itu kebutuhan kita, sampai dimanapun air bakal tetap mengalir, mengelilingi, memenuhi di Provinsi Bengkulu untuk menghilangkan dahaga masyarakat Provinsi Bengkulu. Yeay, keren banget. Motivasinya keren banget. Amin. Mudah-mudahan kita lancar ya. Amin. Mudah-mudahan Amin. apa yang kita cita-citakan itu tercapai. Karena kenapa? Tujuan dari Pak Agus Rin dan Pak Imron itu maju, termasuk saya. Termasuk saya. Maaf, hilaf. Jadi gini, saya itu Mas Adit kan tahu ya, saya itu bukan ke ibu-ibuan banget juga bukan, ke feminin banget juga bukan. Biasanya tuh kaki Mas tahu kan, saya kalau makan kaki naik satu gini. Nah jadi saya ngomong sama teman-teman dan keluarga dan lain-lain, jangan paksa saya untuk berubah. Betul. Saya berubah secara bertahap, tapi untuk berubah menjadi terlalu kemayu. Terus misalkan gini, kalau Mas Adit ketemu saya yang biasanya Anes, saya langsung jawab langsung gini. Nah, terus tiba-tiba Mas ketemu sama saya, ya ada apa? Mas kaget nggak kira-kira? Aneh kan betul, gitu. Nah jadi inilah saya tampil apa adanya. Seperti inilah bentuk saya. Jadi insya Allah tidak ada yang berubah. Kemungkinan hanya depan mungkin kita lagi acara nasional, acara kepemerintahan mungkin saya agak tertib. Tapi kalau daily hari-hari seperti ini saya. Tidak ada yang berubah. Jangan berubah ya. Jangan. Karena kalau saya berubah drastis orang kaget nggak saya. Betul. Kalau bahasa Bengkunya gini Mas, ngapu kawannya gitu. Karena sebagian banyak ini orang nggak tahu ya bahasa Bengkulu Bangsa ya. Bengkulu. Nah jadi ya seperti itulah kira-kira Mas gitu.
Agus Rinimron menang. Gaspol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat tidak saya 20 tahun itu radio atau tidak. Nah, apa yang bisa kita buat di Rejang Lebong ini sehingga bisa menyerap tenaga kerja, jadi sehingga menyerap anak-anak kita, adik-adik kami bisa ikut bekerja di itu. Apa nanti? Mama nih, nanti boleh kita solusikan apa yang bisa kita perbuat di Rejang Lebong. Ya. Kalau di Harga Makmur, beliau suami saya itu dapat ini, ada pabrik sawit, ya, pabrik karet. Nah, jadi di utara, maaf ngomong, apa namanya? Satu, dua, tiga. Agus Rinimron. Menang, Ulang lagi satu kali lagi, Bu.